warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin dari kitab Mabadi Awaliyah. Yang pertama yaitu pengertian fikih dan usul fikih, am dan tahsis beserta contohnya, dan 10 kaidah fikih beserta contohnya. Selamat menyaksikan dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan niat dari si pelaku. Contohnya seperti kita melaksanakan wudhu, kemudian itu kan tergantung dengan niat, didasar dengan niat, kemudian begitu juga dengan mandi, sholat dan puasa. Yang kedua adalah mayustaru fihi ta'yinu fal'ata'u fihi mubatilu, yaitu segala amalan ibadah yang di dalamnya ada ta'yin atau penentuan, maka salah dalam penentuan itu batal. Contohnya kita sholat duhur tapi niatnya sholat asar, maka itu hukumnya batal karena niat sholat duhur sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah mayustarut tarutu lahu jumlatan wala yustarutu ta'inuhu tafsilan ida ayyanahu wa ahtaru daru. Jika suatu hal yang disyaratkan niat tapi disyaratkannya ta'yin secara tidak terperinci, apabila dia mentakyin dan salah maka hukumnya batal. Contohnya seperti sebenarnya niat semisal kita sholat duhur tapi baca niatnya dengan sholat jumrah rakaat yang salah, maka itu hukumnya batal. Kemudian yang keempat adalah malayustaru taruddu lahu jumlatan wala tafsilan ida ayyanahu wa ahtau lam yadurru. Tidak disyaratkan niatnya itu terperinci dan bentuknya juga tidak diperinci, maka boleh. Contohnya seperti kita sedang niat nih untuk sholat tapi kita menambahi dengan tempat, seperti contohnya kita sholat di Mekah, ternyata sebenarnya kita sholat di Mesir, maka itu hukumnya boleh atau sah. Kemudian yang kelima yaitu maqasidul lafzi ala niyati lafidi, yaitu maksud dari perkataan tergantung niat si pelaku. Contohnya ada sepasang suami istri, nama istrinya yaitu tolik, yang berarti orang yang terceraikan. Apabila suaminya memanggil atas niatan benar-benar memanggil, maka tidak ada perceraian. Namun apabila memang ia sengaja memanggilnya atas dasar ingin mentalak, maka talak, yaitu cerai. Kemudian yang keenam, al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak. Contohnya seperti saat kita wudhu, bingung nih, saya sudah kentut belum? Maka hukumilah belum sampai ada bukti yang kuat. Kemudian yang ketujuh adalah al-aslu baqa'u makana ala makana, yaitu segala sesuatu pada dasarnya dihukumi hukum asalnya apapun yang terjadi sampai ada bukti yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang membuat hukumnya berubah. Contohnya seperti ketika kita berpuasa, ini sudah fajar belum, maka hukumilah ya belum fajar kecuali ada bukti yang kuat kalau itu sudah fajar. Kemudian yang kedelapan adalah al-aslu bara'ud dimati, yaitu pada dasarnya seseorang tidak bersalah. Contohnya seperti, maka apabila ada seseorang menuduh orang berbuat jahat, kewajiban si penuduh ialah membuktikan bahwa si dituduh itu bersalah, sementara si yang dituduh hanya ada kewajiban untuk bersumpah. Kemudian yang kesembilan yaitu al-aslu adamu, yaitu pada dasarnya sesuatu itu tidak ada. Contohnya seperti si fulan berhutang dengan si A dan semua orang tahu akan hal itu, maka si A menagih hutangnya kepada si fulan dan si fulan menjawab sudah dilunasi, maka yang menang ialah si A, si penagih. Adapun apabila si fulan berhutang dengan si A dan semua orang tidak tahu, maka ketika si A menagih hutang si fulan dan si fulan menjawab saya tidak berhutang ke dia, maka di sini yang menang ialah si fulan. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-masyaqqatu tajlibu taisiru, yaitu kesulitan itu bisa menimbulkan kemudahan. Contohnya seperti orang kalau tidak kuat dalam sholat dengan berdiri, maka boleh dengan duduk dan lain sebagainya. Cukup, terima kasih. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.